Rudi Kabunang. Kebetulan di podcast kami Rudi Kabunang Channel, kami baru selesai lakukan dialog hukum. Istilahnya membahas tentang fenomena advokat, dinamika profesi advokat, dan juga bagaimana organisasi advokat bekerja, melindungi anggota, merekrut anggota, terus membina anggota, dan lain-lain. Jadi terus selanjutnya kami juga membahas tentang Rasman. Jadi sudah panjang lebar tadi kami ulas ya. Bersama abang saya, Bang Petrus Balapationo, sarjana hukum, advokat senior kami, merupakan Vice President Kongres Advokat Indonesia, dan juga Bang Tobias, advokat dan Kongres Advokat Indonesia. Yang ditunggu-tunggu semua adalah abang saya, Dr. Boy Kanung, SHMA, merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Peradi Bersatu. Yang kalian cari-cari kan selama ini. Beliau yang merupakan organisasi yang dimana Rasman sekarang berada, dipecat oleh Bang Petrus dan kawan-kawan. Saya bawa daftar langsung gua tolak, kan begitu organisasi kami. Kalau kami tadi memang berdialog tentang bagaimana advokat, terus mengerucut ke bagaimana tentang Saudara Rasman. Kita bercerita tentang perjalanan permasalahan mulai dari Kongres Advokat Indonesia Bang Petrus Balapationo, terus ke Kongres Advokat kami Pak Juco, terus permasalahan dengan Ibu Kaldun, juga tidak pidana sebagai dimaksud 263 dalam pemalsuan ijazah, sampai dengan bagaimana keanggotaan Rasman di Peradi Bersatu. Nah, ya abang kami ya. Sebenarnya tidak ada yang merencanakan semua ini. Tidak ada yang merencanakan, karena kami ini berada di organisasi advokat yang melakukan dugaan membuat gaduh ya, atau ya ada permasalahan macam-macam. Karena melewati tiga organisasi ini, maka secara langsung kami juga ikut bertanggung jawab. Ya, ikut bertanggung jawab, menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada anggota advokat kami, dan juga advokat organisasi lainnya. Tapi terima kasih teman-teman. Ya, saya sebetulnya sebagai ketua umum menghindar untuk tampil di dunia medsos atau dunia media seperti ini. Tapi hari ini saya akhirnya bisa tampil karena harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu izinkanlah saya sampaikan bahwa Saudara Rasman itu kan bergabung dengan Peradi Bersatu, kemudian diverifikasi. Sebelum bergabung diverifikasi. Nah, teman-teman pasti bertanya, kok verifikasinya cepat kilat? Itu super kilat. Hanya 1 hari selesai ya. Kenapa? Karena memang Rasman ini kan Saudara Rasman ini kan bukan calon advokat, dia kan advokat, sehingga yang kita verifikasi adalah berita acara sumpah dan 2 KTP. Ya, kalau dia penuhi syarat, ya akhirnya kita menerima. Walaupun saya istilahkan terlanjur menerima, dan oleh karena itu setelah kita melihat perkembangan terakhir ini, saya sedang menyusun tim penyusun untuk mengevaluasi. Jadi kita akan segera evaluasi tentang status Saudara Rasman ini. Karena saya hanya mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Peradi Bersatu sudah sepakat bahwa apabila Saudara Rasman menjadi TSK, maka SK dan KTN dicabut. Kenapa? Karena kita tidak main-main. Organisasi Peradi Bersatu itu bukan abal-abal. Ini perkumpulan advokatur Indonesia Bersatu itu bukan abal-abal. Itu sah secara hukum, dan dia boleh beroperasi di Indonesia, dan dia boleh menerima anggota sebagai calon advokat dan anggota yang sudah advokat mau bergabung dengan Peradi Bersatu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima, hanya kita harus evaluasi.
Ya, saya sebagai ketua umum kita harus evaluasi dan saya sedang menyusun timnya untuk mengevaluasi dengan berita-berita yang ada. Kita harus evaluasi apakah kita teruskan atau tidak. Menjadi TSK saja saya berjanji bahwa terjadi TSK atas diri saudara Rasman, kita cabut KTA dan SK karena saya harus membereskan internal. Saya menggunakan istilah terlanjur karena saya harus bereskan internal saya. Oleh karena kita akan evaluasi. Jadi terlanjur kita sudah terima, maka kita harus evaluasi. Setiap orang yang bergabung dengan anggota Prodi Bersatu, dia harus dievaluasi. Karena Prodi Bersatu itu dia punya kriteria-kriteria tertentu. Ya kan? Dia harus jadi seorang pemberani. Berani karena kebenaran, bukan karena kesalahan, ya kan? Dia juga harus menjadi orang yang berhikmat. Ya kan? Dia juga punya kerinduan untuk membela kebenaran walaupun berkorban. Ya kan? Dia juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi menjadi seorang anggota Prodi Bersatu, dia seorang petarung sejati, bukan pecundang. Satu menjadi anggota Prodi Bersatu, advokat yang bukan pecundang, tapi betul petarung yang berani karena kebenaran. Apakah itu ada di diri Bang R sendiri maksudnya? Apa? Semua kriteria itu ada di diri Bang R sampai akhirnya Prodi Bersatu memutuskan dia. Ya, saya bilang tadi terlanjur artinya kita sudah berikan SK, kita sudah berikan KTA, dan semua orang diberikan SK, KTA harus dievaluasi. Apalagi khusus saudara Rasman ini kan banyak berita negatifnya dibandingkan positif. Oleh karena kita akan evaluasi supaya apa? Supaya marwah dari Prodi Bersatu ini tetap eksis. Yang disebut official nobile. Jadi pembela sejati itu betul-betul dia harus merawat, dia harus bertanggung jawab, dia harus melakukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari Prodi Bersatu. Kalau dia tidak sesuai dengan ADART, kita evaluasi dan kita bisa ambil keputusan yang lain. Kalau terdapat, yang paling penting adalah saya bilang tadi, kalau dia TSK, kita cabut SK dan KTA-nya. Laporan mengenai Rasman diduga macam-macam itu, waktu di Polda hari Jumat kami melaporkan, pihak Polda menyatakan sudah sebelumnya ada 2 LP. Satunya itu dari kalau nggak salah Pariki, satunya dari Ibnu Khaldun, dan kami yang ketiga. Ya, awalnya pihak penerima laporan di Polda mengatakan ini kan laporannya sama tentang Rasman, orangnya sama, pasal yang diduga juga sama, 263 dan pasal 68 Undang-Undang Sistemnas. Tapi setelah kita jelaskan legal standing kami bahwa ketika Rasman mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia, kalau pada akhirnya ketiga LP itu digabung menjadi satu, buat kami siapa saja menjadi pelapor, siapa jadi saksi, kita ikut saja. Memang awalnya ditolak, tapi setelah kita jelaskan legal standingnya, yang bagian penerima laporan setelah berkonsultasi dengan perwilanya mengatakan justru Kongres Advokat Indonesia paling berkepentingan Korban. sebagai korban langsung, karena data-data yang dia sampaikan masih tanda tanya, sehingga LP kami diterima. Nah, sekarang kami menunggu penyidik akan memanggil para saksi yang telah kami sodorkan nama-namanya di penyidik. Nah, mengapa ini kita hari Jumat belum dipanggil lagi? Karena di bagian laporannya mengatakan sudah ada 2. Jadi apakah laporannya Pak Rudi duluan, Pak Riki duluan, itu baru di Polda. Sementara Rasman ini kan ada juga laporan bukan pemalsuan, yang penipuan mengenai Bu Evi, Denis, Sumut, bahkan yang terbaru maaf nih pelecehan seksual itu. Betul. Itu di Bareskrim kalau nggak salah. Jadi kalau tidak salah mungkin sudah lebih dari 8 LP-nya. Nah, tapi artinya kan dugaan seperti kata rekan kami di Prodi Bersatu, salah satu LP jadi TSK, Prodi Bersatu bersikap dong. Begitu.